Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Ganyong, panggilan biasa Berry dipanggil Ganyong. Salam buat para penonton Kusmirat Official Channel YouTube. Kita mau berbagi cerita sedikit pengalaman masa kecil sekolah. Cerita di awal tahun 2000-an. Nah, ketika itu masih di usia belasan tahun, masih duduk di sekolah SMP ya kalau nggak salah itu. Cerita dari kampung kecil di kebetulan pada saat itu, ketika itu kita masih suka bermain musim kereta belum komuter lain yang seperti sekarang, yang belum ya. Dulu masih zamannya ekonomi yang kartis itu kecil-kecil yang masih diperiksain oleh petugas-petugas kereta yang di dalam ya. Kita dulu sering main-main kereta ke stasiun, naik-naik di atas, di atap. Nah, pada saat itu kita sore hari bersama teman, ada ya, saya nggak bisa sebutin semua, saya udah lupa nama-namanya. Pokoknya kita sekitar 5 orang. Biasa kita diajak main kereta. Diawali dari stasiun UI, kita naik. Biasa kita suka bandel ya, saat itu suka bandel naik di atas atap-atap kereta. Kita udah terbiasa lah suka diomel-omelin orang tua petugas kereta. Kita nggak gubris, kita nggak hiraukan ya, maklum ya, kita masih anak-anak, si remaja pada bandel. Nah, kebetulan pada sore itu cuaca sedikit mendung ya, mau hujan deras, udah mau gerimis. Kita turun. Nah, salah satu teman kita ternyata masih ada yang bertahan di atap kereta. Di atap kereta. Kita tanyain kan satu-satu, si itu mana, si ini mana, si ini mana gitu. Kita berlima. Nah, berarti yang satu belum turun nih dari atap. Kereta lanjut berjalan ke arah Pasar Minggu Lama. Dia tuh memegang sebuah barang kayak tongkat besi gitu, nggak tahu dia dapat dari mana. Dia ngeledek-ledek kita sambil bercanda, diketok-ketok lah itu besinya ke kabel arus listrik kereta itu. Nah, awalnya nggak apa-apa itu, pas pada saat kereta berhenti itu nggak apa-apa, diketok-ketok sama teman kita sambil bercanda, ketawa-ketawa. Udah banyak yang teriak ya kan, suruh turun, namanya kita remaja bandel ya pada saat itu ya kan. Nah, aktif lagi lah kereta untuk lanjut berjalan. Nah, pas kereta aktif, kalau nggak salah itu dulu namanya ekonomi apa ya, warna abu-abu seperti Pakuan gitu dulu. Itu bukan Pakuan, dia ekonominya. Lanjut berjalan, kereta aktif. Pada saat teman saya masih bercanda itu ketok-ketok tongkat besinya ke arah kabel, nggak lama-kelamaan kita masuk ke dalam gerbong. Kita nggak tahu lagi teman kita di atas, entah sama siapa, dia dapat temen gitu di atap kereta. Kan kereta itu kan kalau mau berhenti kan jalan pelan-pelan masuk stasiun pelan. Itu banyak warga yang teriak-teriak. Kita sama teman-teman, ada apaan ya kan, kaget itu. Nggak tahu ada apaan, yang teriak-teriak aja, tolong itu lihat, ada apa, kita nggak kepikiran teman kita. Ternyata
salah satu teman kita mungkin ya tanpa dia ketahui efek dari ketok-ketok tongkat besi itu ke arus listrik kereta menyambar lah ya kan ke tongkat besinya. Nah teman kita ternyata mengalami musibah tersetrum di atap kereta. Ketika itu semua orang histeris, semua warga, penumpang, masinis, petugas KRL, semua bingung ya kan harus gimana. Pas kita lihat teman kita itu masih menempel tubuhnya sembari memegang tongkat besi, nempel di kabel listrik kereta. Teman saya yang lain udah ada yang nangis, ada yang teriak, nggak tahu kita harus berbuat apa. Petugas keamanan segera datang semuanya, penumpang mau menolong ya kan. Nah kereta berhenti, barulah teman saya baru bisa segera dievakuasi ya, maksudnya ditolongin oleh warga-warga, khususnya petugas keamanan kereta. Lanjut, setelah kejadian kita ditinggal oleh almarhum, kita tongkrongan kampung kita merasa sunyi, sepi, hampa, seolah-olah rasa bersalah itu gak hilang-hilang. Nah, ada kejadian, ya saya nggak tahu, yang salah satu dari teman kita cerita dia mengalami. Nah, dari 5 teman kita ini ada yang selalu berdua-dua aja sama almarhum ya kan, bersahabatan berdua-dua, dia main kemana-mana berdua. Ada salah satu dari 5 teman kita ini sama almarhum tuh teramat dekat. Di tongkrongan itu dia selalu dekat dengan almarhum. Dia bercerita begini, seminggu berlalu, belum 40 hari, dia itu teman kita yang namanya ya sebutnya teman kita ya, itu biasa berangkat sekolah selalu berdua dengan almarhum ya kan. Nah teman kita, orang tuanya bercerita sama orang tua kita itu seminggu sebelum 40 hari melewati selepas meninggalnya almarhum, itu jam 12. Kita ini kan kalau sekolah dulu SMP ada masuk siang ya, masuk siang itu masuk jam 1, pulang jam 5 sore ya. Nah ibunya teman kita ini bercerita itu dalam seminggu setelah ditinggal almarhum, setiap jam 12, jam 1 malam itu kamarnya teman kita, salah satu kerabat yang dekat banget almarhum itu selalu diketuk-ketuk pintu kamarnya jam 1 malam. Jam 1 malam. Nah, jadi logika saya mungkin di alamnya dia malam itu adalah siang. Kalau untuk kita kan malam ya. Beberapa hari itu selalu mengetuk pintu, ada suara ketukan pintu, maksudnya ada suara ketukan pintu di kamar teman saya. Selalu pas jam 12 malam sampai jam 1 malam. Diketuk-ketuk malam, kita lihat, maksudnya dilihat oleh orang tua teman saya itu nggak ada siapa-siapa. Masuk lagi, ada suara ketukan lagi jam 1. Didiemin. Nah teman saya ini tidur, nggak tahu, katanya nggak tahu ada terdengar orang tuanya teman saya yang terbiasa almarhum itu suka bareng kalau mau berangkat sekolah.
dia selalu nyamper untuk jalan bareng ke sekolah. Kejadian itu berlanjut 3 hari, 4 hari, selalu terdengar suara ketuk pintu. Lanjut nih, orang tua teman saya itu ketika ada suara itu datang lagi, suara ketukan pintu dalam kamar anaknya, dalam kamar teman saya. Spontanitas katanya orang tua teman saya itu menegur itu dalam arti dia menyampaikan kata-kata. Mungkin yang dimaksud orang tua teman saya ini yang mengetuk adalah almarhum yang selalu bareng nyamper untuk berangkat sekolah. Disampaikanlah orang tua teman kita pada malam itu, setelah pas ada suara ketukan pintu, dia bicara begini, Iwan udah tidur ya, Iwan udah tidur. Sekarang Iwan udah berbeda sama almarhum, sebut aja almarhum ya. Spontanitas orang tua teman saya ngomongnya begitu. Jangan ganggu Iwan lagi ya. Iwan kasihanin Iwan. Mudah-mudahan almarhum tenang. Spontanitas orang tua teman kita berkata begitu. Nah, setelah ada omongan seperti itu, besok-besoknya udah mulai nih nggak ada suara ketukan pintu lagi. Berselang 40 harian, teman kita ngajiin, kita kirim doa biar almarhum diterima amal ibadahnya, ya kan? Mudah-mudahan husnul khotimah. Itu aja sih yang bisa saya ceritakan, pengalaman. Mungkin dibilang saya bukan seram yang kejadian nyata, tapi nggak logis ya menurut saya, ya kan. Bang, sorry saya mau tanya dulu nih, itu kira-kira masih ingat nggak kejadian almarhum itu kesetrumnya jam berapa kira-kira? Jadi kejadian kalau nggak salah jam 5 sore, kondisi cuaca mendung, gelap gulita, hujan deras. Begitu bang. Jadi setelah almarhum meninggal itu teman terdekatnya sempat bisa dibilang diteror ya? Ya. Setiap malam dia pintu rumahnya diketuk. Salah satu teman kita nih yang biasa paling dekat sama almarhum itu kemana-mana berdua, sekolah berangkat berdua karena dia satu sekolah, lain kelas ya, hanya satu sekolahan aja, tapi kita satu tongkrongan, bermain sama-sama kesehariannya kalau di tongkrongan. Nah itu dia bilang pintu kamarnya itu selalu ada terdengar suara ketukan pintu setiap malam jam 1, jam 12 sampai jam 1 malam. Lalu disautin oleh orang tuanya, berkata orang tuanya, mohon maaf, Iwan udah tidur, jangan ganggu Iwan lagi. Iwan udah beda sama almarhum. Itu spontan aja orang tuanya nyautin begitu terhadap ya mungkin almarhum yang biasa nyamper kesehariannya, tiap hari nyamper, pulang sekolah nyamper lagi, mau sekolah nyamper, mau bermain nyamper terus. Dari 5 orang yang saat kejadian kan ada 5 orang tuh bang. Nah dari 5 orang itu selain Iwan itu ada gak yang diteror juga sama almarhum? Kalau sepengetahuan saya, kalau untuk sampai diteror diketuk pintu itu nggak ada ya. Cuman
ada salah satu teman kita yang sebelum melewati 40 hari itu teman kita masih histeris, suka nangis, masih kebayang-bayang wajah almarhum, wajah jasad pada saat turun dari atap kereta, diturunin oleh warga bekas KRL, itu masih teriang-iang wajahnya, masih belum bisa melupakan. Jadi yang setahu abang nih cuma si Iwan aja nih yang diteror malam, Ya. lupa ketukan pintu itu ya? Ya, bukan pintu itu setahu saya hanya Iwan, karena Iwan dengan almarhum itu ya istilahnya tuh kayak Upin Ipin, setelah kemana-mana dia berdua. Ya kalau kata orang zaman sekarang bestinya ya. Ya oke dah Bang Ganyong, udah makasih banyak nih udah mau cerita di Kusmirat Official. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari kata-kata saya atas nama pribadi Ganyong, Berry Ganyong. Mohon maaf terhadap jika ada yang menonton, sekiranya teman kecil saya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, salah cerita, saya mohon maaf. Dan untuk khususnya Kusmirat Official YouTube, semoga tambah berkembang, tambah sukses, khususnya buat channel Kusmirat Official, semoga tambah sukses. Untuk para rekan-rekan kru-krunya, sehat selalu, biar ya berkembanglah channel ini dan berguna kepada semua yang menonton channel ini. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua untuk isi-isi kontennya. Dari saya, Berry Ganyong, mohon maaf sebesar-besarnya